Dan kita juga mengunjungi tempat lain di bengkel Menur. Ini ternyata pelaku sejarah koreo tari genjer-genjer itu, ya, tari genjer-genjer yang mohon maaf ketika terjadi peristiwa G30 SPKI, beliau yang pelaku sejarah itu, walaupun kemudian dari sisi politis beliau tidak tahu apa-apa, karena seorang seniman tidak ikut campur pada persoalan politik, gitu. Menurut pengakuan beliau, bahwa kemudian ini menjadi pengantar pada saat para jenderal disiksa di sumur itu, lubang buaya itu, nah, beliau tidak tahu menahu bahwa dia bekerja untuk seni saja. Dan ini pelaku sejarah sampai sekarang masih hidup, dan beliau memiliki bengkel tarinya dengan tari Menur. Dan ini tiap waktu latihan ya masih terawat betul, bahkan lagu-lagunya yang sudah di-CD-kan itu juga masih terawat betul di rumahnya. Kemudian kami juga di sela-sela kesibukan melakukan penelitian ini, melakukan perjalanan wisata juga ke laut, yang ternyata laut itu tidak jauh, tinggal nyebrang aja nanti kalau ke Bali. Di sini kemudian kami diving, kemudian snorkeling, renang sambil melihat ikan asli di bawah laut. Lautnya sangat indah, terus sejuk, hijau, dan pandangan kita diarahkan ke depan itu, katanya nyebrang itu tinggal ke Bali dari Banyuwangi. Ini salah satu karya buku yang diciptakan, yang dibuat oleh para penulis tentang merawat budaya dan merajut puasa, identitas Using dalam kontestasi kepentingan. Ya, banyak sekali menghasilkan karya-karya buku tergantung pada perspektif atau latar belakang dari penulis peneliti itu. Ini sebagian atau salah satu dari karya yang dihasilkan dari penelitian di Using. Ini desa wisata Using, indah desanya, dan ini penari-penarinya. Ketika ucapan selamat datang ada tamu, ya, kadang festivalnya tidak hanya tari tetapi juga ngopi, itu sampai kemudian menjadi sebuah festival ngopi gitu, karena kopinya juga asli dari Kemiren. Kemudian ada juga daerah wisata air terjun yang cukup indah, dingin, dan karena musim hujan ini juga kita mandinya agak kedinginan. Ini saya melakukan penelitian karena basic saya tentang pendidikan, maka saya datang ke lembaga pendidikan yang dekat dengan lokasi, dan kebetulan ibu guru ini yang mengajarkan tentang bahasa Using, bahasa daerah Using, yang menjadi sebuah keputusan dari bupati untuk dilembagakan. Artinya bahwa untuk melestarikan bahasa Using, jangan sampai kemudian tergerus oleh kemajuan zaman, maka kemudian bahasa Using ini dilembagakan, diajarkan di sekolah-sekolah. Ini fokus saya, dan nanti akan menghasilkan sebuah tulisan yang kemudian sama-sama diterbitkan menjadi antologi jurnal. Kemudian kami juga melakukan
wisata perjalanan ini ke Alas Purwo. Alas Purwo yang sangat indah. Perjalanannya memang cukup jauh, tetapi diwanti-wanti jangan bicara macam-macam, jangan ada niatan yang tidak bagus untuk ke sana, karena boleh jadi nanti di sana akan terjadi sesungguhnya gitu. Jadi masih angker. Dan Alas Purwo ini yang kemudian juga saya bisa menghasilkan tulisan tentang misteri Alas Purwo. Di situ juga banyak orang-orang pejabat yang datang ke tempat ini dengan berbagai tujuan di Alas Purwo. Dan ini cukup lebat pepohonannya. Di dalam Alas Purwo itu ada gua istana. Gua istana ini petilasannya Bung Karno. Konon banyak para petinggi salah satu partai, bahkan partai-partai yang lain, para jenderal yang ingin naik jabatannya juga kadang harus, atau mereka yang punya masalah yang ingin diselesaikan, tidak jarang dari antara mereka datang ke tempat ini, ke Alas Purwo ini. Di atasnya ada gua istana namanya, dan itu konon petilasannya Bung Karno. Ini pintu masuknya, dan ini di dalamnya. Khas dalam gua itu bau kemenyan, bau bunga-bungaan, dan kami mendapati di dalam ada beberapa orang yang sedang bertapa, dan menurut beberapa keterangan dia sudah berbulan-bulan bertapa di gua istana ini. Ini pintu keluarnya, dan di depan gua banyak kera, monyet. Ini masih sangat liar, jadi jangan sembarangan untuk mengganggu. Tepat kalau pandangan kita diarahkan ke depan dari Alas Purwo itu, ada laut yang juga sangat indah. Jadi ada alas, ada hutan yang kemudian juga berbarengan. Di depannya tidak jauh itu ada laut yang sangat indah, pasirnya pasir putih. Tetapi juga diwanti-wanti, kita disuruh hati-hati jangan berenang sembarangan, karena banyak juga katanya yang hilang ketika berenang di satu tempat tapi kemudian ditemukan di tempat yang lain. Kan lebih jelas saya kupas tentang Alas Purwo itu dalam tulisan saya yang tadi saya sebutkan tentang misteri Alas Purwo. Dan kalau penasaran bisa datang ke sini, tergantung motivasi kita masing-masing. Kalau kita bersama teman-teman kan hanya menghilangkan stres karena belajar tiap malam, melakukan penelitian, kemudian untuk merefresh kembali, kita jalan-jalan ke tempat ini. Sangat indah lautnya, pasir putih. Ini di tempat ini saya sholat dulu di Taman Nasional Alas Purwo yang juga disediakan. Kemudian perjalanan pulangnya, karena kita dikejar waktu tidak boleh pulang sampai malam. Pulangnya ada savana. Savana itu wisata hewan tapi liar gitu. Ya, hewannya liar dan kita tidak bisa masuk karena di situ ada binatang-binatang buas yang sangat banyak, ragam satwa di Savana Sadengan. Ada banteng dan lain-lain, itu masih sangat liar di tempat ini. Dan kita menikmatinya dari jauh, dari batas pagar. Nah, di perjalanan juga kita melihat ada semacam pura ya. Untuk orang-orang Hindu, konon ini pura terbesar setelah Bali. Jadi kalau ada perayaan
perayaan hari besar terkait dengan agama Hindu. Setelah di Bali ya di tempat ini cukup luas tempatnya untuk sembahyang bagi mereka beribadah. Ini tempatnya dan ya khas bagi tempat ibadah mereka adalah seperti ini, persis seperti di Bali. Nah, kemudian ini khas pakaian masyarakat Usik, jadi bajunya, kemudian ikat kepalanya ini dipakai di hari-hari tertentu. Kebetulan saya datang ke tempat ini dan untuk mewawancarai anak-anak sekolah, ibu guru yang mengajarkan bahasa Osing, dan juga langsung dengan kepala sekolahnya. Saya ingin mengkaji banyak hal di luar tokoh-tokoh yang sudah saya wawancarai, saya observasi, kemudian studi dokumentasinya terkait dengan politik pelembagaan bahasa Osing ini. Ini kepala sekolahnya berkesempatan untuk foto bersama, dan selesai melakukan penelitian kita langsung kerjakan, kita diskusikan bersama dengan narasumber utama dari peneliti LIPI. Jadi, kita serius betul, siang malam selesai ke lapangan, kemudian kita diskusikan kembali, kita buat juga laporan progress reportnya sampai di mana dengan LPM atau LP2M dari IAIN Jember. Diskusinya intens. Kemudian ini menjelang akhir penelitian, kita juga dimonitoring dari kasih penelitian yang asli Cirebon ini, dan kita menerima materi, kemudian dilanjutkan dengan kata-kata penutupan atau short toast, metode pendidikan sosial kritis yang penyelenggaranya IAIN Jember. Kemudian ini juga yang tidak ingin kita lewatkan. Sebelum kita pulang ke daerah masing-masing, tadinya mau nyebrang kita ke Bali, cuma khawatir kelelahan, kata panitia, kemudian laporan tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka kita wisata ke Gunung Ijen. Gunung Ijen itu hanya ada dua itu di dunia, salah satunya adalah Kawah Ijen itu, Gunung Ijen ini yang terkenal dengan blue fire-nya. Jadi semacam apa ya, di kawahnya itu ada warna biru yang kemudian ini tidak bisa kita lihat kalau sudah agak siang. Makanya kemudian kita rencanakan jam 1 malam itu sudah harus sampai ke Kawah Ijen. Nah, ke Kawah Ijen itu ada belerang yang kemudian sangat bagus lah pokoknya. Rasanya kalau kemudian sudah ke Banyuwangi tidak ke sini juga tidak sempurna. Tapi tentu dengan persiapan fisik yang cukup prima. Seusia saya rasanya cukup berat juga untuk naik selama 2 jam dari pintu masuk sampai kemudian ke puncak Kawah Ijen itu. Ini Kawah Ijennya ternyata menjelang subuh, sebelum subuh kita sudah sampai di sana. Dan ternyata memang betul-betul ajib, hebat sekali. Kita bisa menyaksikan ini blue fire, warna hijau. Kemudian banyak orang-orang yang ambil belerang, dan kita berpose bersama di tempat ini. Ini pengalaman yang sangat mengasihkan, perjalanan yang mengasihkan, karena rasanya tidak mungkin kita bisa sampai ke kawah yang cukup indah ini kalau tidak sekaligus dengan perjalanan dinas gitu. Ya, ini Kawah Ijennya, dan selesai penelitian sudah ditutup, kita akan pulang masing-masing, dan
saya dengan teman Mas Bini itu melalui stasiun Karangasem bersama teman dari Jakarta, kemudian dari tempat lain, ada yang menuju Surabaya kemudian naik pesawat, tetapi saya dari Karangasem ini dengan Mas Bini menuju ke Surabaya, sampai ke Surabaya dengan selamat, kemudian dilanjut dari Surabaya menuju ke Cirebon lagi, dan alhamdulillah tiket saya sampai ke Cirebon juga, dan sampai dengan selamat dijemput oleh keluarga. Kemudian tentu oleh-oleh dari penelitian itu adalah sebuah tulisan, dan tulisan ini diterbitkan dalam jurnal untuk dilaporkan ke Kementerian Agama. Saya ambil politik pelembagaan bahasa Osing melalui pendidikan untuk sebuah tulisan laporan dari Sotros ini. Saya kira sangat indah sekali perjalanannya, dan kalau ada waktu mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke Banyuwangi, ke Jember, tapi dengan motivasi dan tujuan yang berbeda tentu. Inilah perjalanan saya, dan kalau ada waktu, ada kesempatan ke Banyuwangi, mampir, atau nanti sewaktu-waktu kita akan bawa mahasiswa ke Miren, kampung budaya ini. Baiklah, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.